Assalamualaikum anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan Bu Guru, Bu Rina. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru juga akan mengingatkan agar anak-anak tetap patuh pada protokol kesehatan 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, kemudian yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak ada yang penting sekali ya anak-anak tidak usah pergi-pergi, cukup di rumah saja. Baik, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik yang memiliki dampak yang positif baik bagi pelakunya dan juga bagi orang lain. Nah, akhlak terpuji itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perilaku terpuji juga disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu contoh perilaku terpuji, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama itu artinya melakukan sebuah usaha dengan bersama-sama. Tapi kerjasama yang boleh hanya dalam hal yang baik. Sedangkan kerjasama dalam hal yang buruk dilarang oleh Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Silahkan nanti anak-anak membaca terjemahnya kalau belum bisa Arabnya ya. Kalau bagus ya baca Arabnya dan juga terjemahannya. Nah, contoh dan macam kerjasama. Yang pertama, kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, yaitu bersama-sama membersihkan rumah. Misalnya hari Minggu atau hari libur, bagi-bagi tugas. Ayah yang ngepel, ibu yang masak, anak-anak ada yang nyapu, ada yang mencuci. Nah, dibagi tugasnya bersama-sama agar cepat selesai. Kemudian yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu misalnya dengan tugas piket membersihkan kelas dan membersihkan lingkungan sekolah, misalnya Jumat bersih. Kita di SD Bumi Rejo 1 sebelum pandemi kalau Jumat kita senam, setelah senam kita membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Kemudian kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu dengan kerja bakti membersihkan desa, atau bisa dengan kerja bakti membersihkan masjid, atau dengan menjaga keamanan lingkungan bersama-sama dengan Siskampling misalnya. Nah, kerjasama ini banyak sekali manfaatnya kita lihat. Nah, manfaat kerjasama yang pertama, meringankan pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat apabila dilakukan bersama-sama akan jadi ringan. Kemudian juga pekerjaan yang sulit jadi mudah dan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, menghemat tenaga. Misalnya anak-anak nyapu halaman sekolah sendirian, nah kan lama dan capek, tapi kalau bersama-sama cepat selesai dan hemat tenaga. Kemudian yang keempat, mempererat persaudaraan. Nah, yang kelima, terciptanya rasa aman. Nah, itu salah satu atau beberapa manfaat dari kerjasama. Tentunya anak-anak sudah pernah melakukan salah satu dari kerjasama itu. Nah, sekarang tugasnya, pilihlah salah satu di antara 3 soal di bawah ini. Anak-anak buatlah cerita. Yang pertama, boleh milih salah satu. Buatlah cerita tentang kerjasama yang pernah kamu lakukan di rumah. Silahkan diceritakan. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah cerita tentang kerjasama yang pernah kamu lakukan di sekolah. Yang ketiga, buatlah sebuah cerita tentang kerjasama yang pernah kamu lakukan di masyarakat, di lingkungan sekitar rumahmu. Apa kamu ceritakan? Cukup itu saja evaluasi dari Bu Guru.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri belajar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.